Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video tutorial saya. Untuk tutorial kali ini saya akan membahas tentang Google Classroom. Ya, jadi ini sedikit trik ya. Jadi trik yang mungkin Bapak Ibu atau teman-teman belum diketahui. Jadi cara membuat header di kelas Google Classroom supaya gambarnya bergerak atau bentuk animasi. Ya, seperti diketahui sebelumnya kalau kita membuat kelas di Google Classroom, asalkan kita menjadi gurunya ya atau pengajarnya, maka kita bisa dengan leluasa mengubah headernya. Contohnya seperti ini. Saya mengajar kelas ini misalkan. Nah, ini bagian atasnya yang gambar-gambar ini, header ini bisa kita ganti ya. Bisa pilih tema, berarti dari template yang sudah disediakan, tinggal diklik terus dipilih, nanti berubah, itu bisa. Atau bisa juga dengan mengupload foto dari komputer kita, itu juga bisa ya. Nah, pada video kali ini saya akan berikan caranya supaya gambarnya itu bisa bergerak atau bentuk animasi. Nah, saya sendiri sudah mencoba dan mengaplikasikan di kelasnya saya seperti ini, Matematika kelas 10. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian atasnya di sini, untuk headernya di sini gambarnya gambar gerak ya, di sini perhatikan ya, gambarnya bergerak. Nah, ini bentuk animasi. Nah, gimana sih cara supaya bentuknya animasi seperti ini? Nah, silakan bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini ya. Oke, untuk membuat bentuk animasi seperti ini, kita bisa menggunakan canva.com ya untuk membuatnya. Jadi kita memanfaatkan fitur website canva.com. Nah, untuk membuat header dari Classroom di Canva ini sudah saya berikan tutorialnya juga di video saya sebelumnya, silakan dicek saja. Nah, dalam video kali ini bukan cuma membuat header biasa saja, tapi headernya itu bentuk animasi atau gambar bergerak. Nah, gambar bergerak ini nanti untuk variasinya bisa kita dapatkan di Canva, tapi yang versi premium atau versi Pro. Nah, versi Pro ini bisa kita dapatkan gratis hanya dengan menggunakan atau mendaftar dengan menggunakan akun belajar.id. Jadi bagi teman-teman yang sudah mempunyai belajar.id, silakan gunakan email itu untuk mendaftar di ini canva.com. Karena setelah kita mendaftar di canva.com menggunakan belajar.id, maka kita bisa memperoleh fitur-fitur lengkap. Ya, fitur-fitur lengkap yang harusnya itu berbayar tapi kita bisa dapatkan secara gratis asalkan kita sudah mempunyai akun belajar.id dan register menggunakan akun belajar.id. Nah, contohnya seperti ini, saya punya akun belajar.id ya, ini ya, yang Mulyono 63 @guru.smkbelajar.id. Nah, ini pakai akun belajar.id dan di sini banyak gambar-gambar atau animasi-animasi yang harusnya tidak bisa kita dapatkan secara free, tapi kita bisa memperolehnya. Oke, sekarang kita cari di menu ini, header Google Classroom. Jadi nanti bagi teman-teman yang akan membuat header Classroom, nanti silakan saja cari menu di bagian ini, header Classroom. Atau bisa juga cari di bawah ya, yang penting nanti ada tulisan Classroom ya. Silakan diklik. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan menggunakan yang versi gratis atau yang tidak menggunakan akun belajar.id, mungkin ada beberapa yang tidak bisa di-download atau tidak bisa digunakan. Ini kan di sini kan ada tulisan gratis, lah berarti kan bisa kita gunakan secara gratis. Namun ada juga yang versi education. Nah, versi education itu adalah yang tidak bisa didapatkan secara gratis, harus menggunakan akun belajar.id ya. Nah, contohnya mungkin di sini saya coba cari yang bentuk animasi ya. Bentuk animasi. Lah ini di sini contohnya adalah ini untuk template ini atau header ini itu bertipe education edu ya. Jadi kalau yang bertipe edu ini berarti khusus untuk akun yang menggunakan belajar.id. Kalau menggunakan akun Gmail biasa itu di sini nggak bisa diklik atau tidak bisa digunakan. Harus menggunakan akun belajar.id. Nah, seperti ini ya. Ini nggak bisa didapatkan secara gratis. Ini harus menggunakan akun belajar.id. Silakan nanti teman-teman bisa mendaftar. Saya juga sudah membuat tutorialnya, silakan nanti diikuti saja supaya mendapatkan nanti fitur-fitur lengkap ya. Oke, sekarang saya coba cari yang bentuknya animasi. Bentuk animasi nanti di sini ada tulisan waktunya berapa detik ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ada bentuk animasi, silakan diklik. Nah, ini.
Kalau di play kan nanti bentuknya bergerak seperti ini. Nah, nanti di header Classroom-nya juga akan bergerak seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah ketemu header yang bentuk animasi, ini bisa di custom ya untuk tampilan-tampilannya, gambar-gambarnya atau tulisannya bisa di custom, ataupun animasinya bisa diganti. Ini bisa. Ya, ini misalkan ini dihapus, Nah, seperti ini. Terus kita coba ganti dengan animasi yang lain contohnya ya. Saya cari di bagian elemen. Terus di sini cari yang bentuknya animation. Animation. Nah, seperti ini. Nanti bentuk animasi di sini. Kita cek saja. Nah, di sini kan. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada bintang ya, seperti ini bisa saja. Nah, seperti ini bintang, terus misalkan seperti ini ya. Teksnya saya pakai yang contoh saja ya ini ya. Nah, seperti ini. Bisa kita buat bentuk animasi seperti ini ya. Bisa kita custom. Untuk bentuk animasinya atau gambar animasinya juga bisa kita ganti-ganti. Misalkan lagi saya coba tambahkan ini yang lain, animasi yang lain ya. Contohnya ini. Nah, seperti ini contohnya. Bebas ya, bisa kita tambahkan lagi. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi nanti di bagian header Classroom-nya akan bentuknya seperti ini. Jadi akan ada gambar bergeraknya. Oke, kalau sudah bentuk seperti ini, ya sudah bentuk seperti ini, kemudian kita download, kita unduh ya. Nah, caranya adalah di bagian kiri atas nanti ada tombol unduh, silakan diklik. Terus nanti untuk jenis filenya, nah untuk jenis file, pastikan nanti kita memilih jenis filenya adalah tipenya GIF animation atau animasi ya, GIF animasi. Jadi supaya gambarnya bergerak itu pakai yang GIF animasi, jangan pakai yang JPEG ya atau PNG, itu enggak bergerak, tapi pakai yang GIF saja. Terus untuk menggunakan atau membuat gambar gerak seperti ini bisa menggunakan Canva seperti yang saya praktekkan tadi. Terus atau mungkin teman-teman mempunyai aplikasi yang lain untuk membuat animasi GIF, silakan, boleh saja. Yang penting nanti tipenya adalah GIF. Terus untuk ukuran dimensinya adalah 1920 kali 480. Kalau di Canva sudah otomatis ya, sudah otomatis. Nanti kalau menggunakan aplikasi yang lain silakan disetting supaya pas seperti ini, supaya nanti animasinya tidak terpotong ya. Saya unduh menjadi ini. Tadi GIF ya, yang ini, GIF. Nah, seperti ini. Kemudian saya klik tombol unduh. Ya, ini tunggu sampai prosesnya selesai. Nanti akan kita peroleh sebuah file yang ekstensinya adalah GIF. Kita tunggu. Nah, oke, di sini kita sudah mempunyai sebuah file kelas GIF ya yang ini. Nah, sekarang kita coba aplikasikan di header Classroom saya. Saya masuk ke Classroom, terus saya pilih kelasnya. Saya pilih kelas tadi 11 TFP ya, berarti yang ini. Nah, di sini kan untuk headernya masih gambar diem ya, seperti ini. Ini bisa kita ganti-ganti sesuai dengan keinginan kita. Ganti ini misalkan, atau ganti ini bebas ya. Nah, sekarang kita coba praktekkan dirubah menjadi bentuk animasi. Nah, caranya kita klik bagian upload foto, yang ini, upload foto, silakan diklik. Terus nanti di bagian pilih foto dari komputer, silakan arahkan tadi ke file yang GIF tadi. Ya, saya ambil dari download ya, karena sudah di-download. Silakan dipilih untuk filenya, kemudian klik tombol open. Nah, pilih untuk file GIF-nya, kemudian diklik tombol open. Ditunggu sampai proses penguploadan selesai. Jadi nanti kita tunggu saja dulu sampai file header-nya terupload sempurna. Nah, kalau sudah terupload, nanti tinggal diklik pilih saja, pilih tema kelas, kemudian nanti kita crop. Ya. Nah, sebelumnya kita crop dulu. Nah, seperti ini ya, nanti untuk bentuknya kita paskan posisinya. Kalau sudah, dipilih tema kelas. Nah, nanti akan berubah menjadi bentuk animasi. Kita tunggu ya prosesnya.
sampai nanti kelihatan gambar bergeraknya. Nah, akhirnya bisa ya ini ya. Jadi gambar headernya akan bergerak seperti ini, ada animasinya ya. Jadi tidak monoton. Kalau misalkan kelas yang lain kan monoton, misalkan ini kelas 10 TAP kan diam kayak gini saja, diam saja. Tapi untuk kelas 11 TAPB, gambar headernya adalah bergerak seperti ini. Jadi silakan teman-teman atau guru-guru yang sedang mengajar menggunakan Classroom bisa diedit seperti ini ya, biar nanti tampilannya lebih bagus dan mungkin lain daripada yang lain. Oke, untuk tutorial kali ini cukup sampai sini dulu dan semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan semoga berhasil ya. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.